Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman, jamaah salat subuh wasital iman yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang penyebab hidup dan matinya hati. Ya, tentang hidup dan matinya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, hadisnya panjang tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahum umurun mustabihat la ya'lamu katsirun minan nas, ya, dan seterusnya sampai akhir hadis yang panjang ini. Beliau mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wajhil qalbu. Ya. Saya ingin menjelaskan dulu tentang al-qalbu. Secara fisikal, secara anatomik, al-qalb itu jantung. Ya. Secara anatomik, ya. Sumya qalban li'annahu yataqallab. Disebut jantung karena dia qalb, disebut qalb karena dia begini, umpama, ya kan, kerjanya begitu. Nah, cuman kita biasanya menerjemahkan qalb itu hati. Hatiku sedih. Kok kenapa nggak di sini? Hati itu di mana coba? Secara hati itu kalau liver ya, itu di perut atas. Ini namanya ulu hati. Kalau jantung di dada, lebih dominan sebelah kiri. Kalau liver atau hati secara fisik, secara anatomi itu perut atas dan dominan ke arah kanan. Bisa dilihat. Ya, ini namanya ulu hati. Jadi letaknya di perut bagian atas, di atas lambung. Nanti di atasnya sini ada paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru kanan lebih besar, kiri lebih kecil karena di sini ada jantung. Kira-kira ada nggak? Aduh, hatiku sedih itu pegang perut. Sini, dada ya, dada. Nah makanya nanti ada perdebatan di kalangan ulama tentang qalb itu, ya, pikiran sini apa di sini. Nah, baik, kita akan membahas ini karena Rasulullah mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghatan. Di dalam tubuh manusia ini ada mudghah. Jadi mudghah itu secara harfiah atau kalau terjemahan itu apa, mungkin segumpal daging, segumpal darah, macam-macam lah ya. Jadi asli mudghah itu potongan. Kullu ma yum ghadu sumya mudghah. Setiap yang bisa cokotan itu, makan gini nih kan, ini sak cokotan. Ya itu artinya sak cokotan mudghah itu. Jadi anak abghadu. Nah ini mungkin segininya itu, ya. Itu artinya potongan. Jadi mudghah itu, makna mudghah itu artinya qit'ah. Ya. Mudghatan minal lahmi, ada mengatakan potongan daging. Nah, jantung itu apakah daging apa darah? Nah, itu kan bentuknya kan
secara anatomik itu kan ya, kalau kita nyebutnya nggak daging, tapi di situ tempat memompa darah. Ya sah-sah saja orang menerjemahkan mudghah itu segumpal darah atau segumpal daging. Tapi asli makna kata mudghah itu potongan atau cokotan. Ya, jadi kalau makan lemper gitu, nah, ya, ini panjang. Nah, cokotan itu namanya mudghah. Jadi ini bahasa yang dimaksud oleh Nabi itu ada organ kecil. Gitu. Jadi tasbihul qalbi bil mudghah. Aslinya begitu. Jadi bukan secara fisiknya itu, tapi adalah penyerupaan. Ada organ yang kecil, sak cokotan, gitu kan, sekecil gigitan kita kalau makan sak suapan begitu, tapi itu vital, gitu. Ya. Ala wa inna fil jasati mudghatan. Di dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada organ yang kecil, sekecil cokotan makanan, cokotan, nangkap nggak cokotan? Sepotong ya, sepotong makanan. Ida salahat, kalau organ itu baik, ini bisa dibaca solahat, bisa dibaca soluhat, kedua-duanya boleh. Ya, ala fa'ala dan fa'ula. Ida solahat, jika potongan itu baik, organ itu baik, salahal jasadul kulluh, maka keseluruhan jasad kita menjadi baik. Wa idza fasadat, jika itu organ rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh ini ikut menjadi rusak. Jantung tidak bekerja sebagaimana mestinya, tidak lagi memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Ya, sudah alamat tanda-tanda. Berhenti saja semuanya berhenti, jantung berhenti, semuanya berhenti. Ya. Jadi hidup tidaknya kita ini adalah jantung itu. Kalau Nabi mengatakan ala wal qalbu, itulah yang disebut dengan qalbu. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata qalb digunakan. Ya, fa innaha la ta'mal absar. Yang buta itu bukan mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu qalb, yang ada di dalam dada. Ya. Yang buta bukan mata, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ini bahasa Al-Quran. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, dalam surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj itu surat ke-22 ayat 46. Yang buta bukan matanya, tapi yang buta hatinya. Ada yang kemudian mengatakan mata hatinya buta. Istilah kita nurani. Ya. Jadi hati itu ternyata lebih kepada rasa. Punya nurani enggak? Nurani itu turunannya nanti etika. Ya kan? Maka banyak orang yang sekarang celingak-celinguk cari apa? Cari etika yang hilang. Nah, gitu kan? Etika yang itu banyak sekali saya lihat itu di warung apa Pak? Ya, cari etika yang hilang. Ada lagi yang ngomong, "Kenapa celingak-celinguk Mas? Kok di warung ini mau cari apa? Apa barangmu hilang?" Enggak, saya cari anak yang kehilangan etika. Macam-macam. Ya, indahnya Republik Indonesia baru yang ya, alhamdulillah kita syukuri ada hiburan gratis, ya. Kalau dulu nonton ketoprak itu masuk Sriwedari itu membayar, ada tiketnya. Nah ini kan gratisan. Ya. Baik. Kita bicara tentang hati. Jadi kita mau membahasakannya hati atau hati nurani atau perasaan atau apa itu terserah. Yang penting kita menangkap itu hanya ungkapan saja, qalb, ya. Walakin ta'mal qulub lati fi sudur. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Itulah yang demikian itu menjadi peringatan berbagai peristiwa yang Allah ceritakan sebelumnya itu
la dzikra, menjadi peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Ya. Jadi kalau nggak punya hati, ya peringatan percuma. Andartahum am lam tudhum la yu'minu, sami mawon, ya, sama saja. Kamu hati-hati sudah, ya. Maka ayat Al-Quran ini masih di surat Al-Baqarah, summa qasat qulubuhum, kemudian hatinya membatu. Dalam jantung itu nggak ada, yang ada batu itu di dalam ginjal. Itu ginjal. Itu secara fisik ya, tapi yang mengeras itu hati. Summa qasat qulubuhum, ya, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Lalu hati mereka, ya, seperti batu, keras seperti batu, atau bahkan lebih keras daripada batu. Jadi kalau sudah mengeras itu nggak ada lagi rasa malu, rasa ini, hari ini ngomong A, besok B, seakan-akan yang kemarin itu tidak pernah diucapkan. Itu sudah mati, membatu, mengeras seperti. Artinya kalau hati itu sudah mati, masih rasa sudah tidak ada. Nah, itulah matinya hati, dan itu menjadi sumber bencana, ya, bagi pemilik hati itu, dan apalagi kalau dia punya pengaruh berdampak kepada seluruh manusia yang lainnya. Itulah bahayanya. Jadi hati itu ada yang mengatakan lain. Jadi qalb itu di sini. Ini perdebatan ulama sejak zaman dahulu. Qalb itu otak. Kalau otak ini waras, kan orang nggak punya otak, gitu kan. Tapi kalau orang, ya, itu orang mikir atau bahkan nggak punya etika sama sekali, itu orang nggak punya otak. Nggak punya otak atau punya hati, itu hanya Sahih Bukhari itu memang ada perbedaan para ulama sejak zaman dahulu kala tentang qalb itu di sini. Itu nih, kita mengatakan ini otaknya siapa, dedengkotnya siapa, kan gitu kan, otak. Tapi ini kedua-duanya ini apa namanya saling terkait sebenarnya. Sebab apa namanya, kalau ini sudah nggak waras ya sudah nggak berfungsi. Tapi saya qalb itu lebih kepada nurani dan perasaan. Jadi jantung itu prosesornya, ya kan? Ini storage-nya, ya. Ini harddisknya di sini. Ini kan tetap memori baik, memori buruk, melakukan keburukan, aduh, nggak enak rasanya, ya kan? Berbuat dosa, aduh, ya kan? Jadi, itulah makna qalb. Terserah mau dimaknai di sini atau di sini, tapi saya cenderung bahwa kalau secara fisik itu jantung, tapi secara makna adalah perasaan dan nurani. Maka Rasulullah sering menunjuk ke fa'asara ila sadrihi, menunjuk, ya, al imanu hahuna, di sini, ya, bukan di sini, di sini, ya. Kalau kita, aduh, nggak enak, mesti ini, nggak enak di sini, aku nggak enak hati, saya nggak enak hati, tidak menunjuk ke liver, ya, mesti apa? Mesti refleks itu sebelah kiri, nggak enak hati. Apa ada nggak enak hati gini? Nggak ada, mesti nggak enak hati, perasaan. Ini pengertian hati. Sekarang kita akan berbicara tentang tanda-tanda matinya hati. Saya kutip dari hikmah ke-46 dari Ibnu Athaillah, dia mengatakan min alamati mautil qalbi. Min itu bayan tabidiyah, di antara,
di antara tanda-tanda matinya hati bukan berarti jantungnya berhenti, bukan ya, tapi nuraninya, jantung tetap bekerja. Ini subhanallah, kalau itu kita tidur dia tetap bekerja. Maka kita nggak dengar apa-apa, ya, telinga kita nggak mendengar apa-apa ketika tidur, tapi bekerja, ya. Nah, di antara tanda kematian hati itu adalah adamul husni alama fataka minal muafaqah. Tidak pernah merasa sedih terhadap kebaikan-kebaikan yang terlewatkan. Nggak sholat, biasa aja. Nggak jujur, biasa saja. Ya kan? Nggak adil, alah, apa itu? Semuanya gitu. Jadi ada kebaikan, ketaatan, nggak berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, itu biasa saja, tidak ada rasa penyesalan atas hilangnya kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ya, adamul husni alama fataka minal muwafaqah. Tidak pernah sedih kalau ada kebaikan yang terlewatkan, yang tidak dilakukan. Watarkun nadam alama fa'alta min wujudillah. Begitu juga kalau berbuat kesalahan itu tidak pernah ada penyesalan. Terus antep, boy, ya, apa kata orang Sunda, ya kan? Jadi dolimi orang biasa, ya kan? Ngomong bohong biasa, ya. Apapun itu keburukan, kemaksiatan itu tidak lagi berpengaruh kepada hatinya. Kenapa? Hatinya sudah mati. Kebaikan dilewatkan, ya nggak ada perasaan apa-apa. Keburukan dilakukan, begitu juga nggak pengaruh. Ya, itu berarti di antara tanda bahwa hati seseorang itu sudah mati. Ya, walaupun jantungnya masih bekerja. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab kematian hati? Kalau itu tandanya, itu tadi tandanya. Tandanya itu berarti dia tidak respon, sudah tidak ada sinyal. Ya, berarti ya, nggak ada sinyal. Kasih nasihat atau tidak, sawaun alihim antar tahum dari amlam tutibum layumin. Kasih tahu, nggak dikasih tahu, sama saja. Dikasih nasihat atau bahkan ditegur, dimarahi, sama saja. Ya, gablek. Itu. Tuh, itu bahasa yang gablek itu pas, itu terjemahan yang pas. Ya. Gablek, simple. Ya. Nah, naudzubillah, itu kematian hati, itu tandanya sudah tidak ada lagi sinyal. Ya, kalau kita bawa HP, kok nggak bisa dihubungi, sinyalnya mati, sudah tidak ada sinyal. Misalkan kita di daerah pelosok, ya nggak akan nyambung. Maka dikasih nasihat, dikasih mau itu, nggak nyambung, nggak connect, karena tidak ada lagi sinyal. Ya, buang aja HP-nya, nanti diambil. Baik, mautul qalbi, kata Ibnu Al-Jibah, sababuhu salah satu asya'a. Kematian hati itu, yang menyebabkan hati itu mati, itu kata beliau ada 3. Pertama, hubbud dunya. Ya. Cinta dunia ini menyebabkan matinya hati. Ya. Ini luas sekali ini. Yang dimaksud dengan dunia itu secara garis besar ya harta, tahta, wanita, ya kan? Harta, tahta, hati. Oh, ini proyek ini harus jalan. Kalau nggak jalan, terus dipaksa kudu jalan. Kenapa? Urusannya dunia, ya kan? Urusan nanti merugikan orang, urusan nanti itu urusan, mau nggak ada lagi perasaan ya. Sudah, ya. Hubbud dunia, cinta dunia. Ya. Kalau orang sudah cinta dunia, kata ulama ahli tasawuf, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu
pangkal atau kepala, ya, pangkal dari segala bentuk kesalahan dan dosa. Kalau sudah orientasinya duniawi, maka sudah apa saja ya menghalalkan segala salah. Ya. Tapi jangan kemudian salah paham tentang hubbud dunya. Ada orang yang keliru memahami hubbud dunya. Saya ingat itu ada ya diskusi, ya obrol sama-sama orang yang tidak punya. Ya, saya dengar langsung itu. Wah, itu orang mobilnya bagus, pakai Mercy. Langsung jawabnya apa? Hubbud dunya. Padahal yang ngomong hubbud dunya, sebenarnya itu dia lebih pengen banget memiliki, cuman nggak punya. Padahal yang punya mobil itu, dia ini sarana saja, biasa saja. Nggak pamer, nggak ini, memang ya bukan sesuatu yang mewah, yang apa gitu kan. Ya, untuk sarana saja. Ya, tidak di hati. Seandainya hilang atau apa, ya nggak ada masalah. Saya punya tetangga, ya, punya mobil Alphard. Ya, mobil itu Alphard. Masjid dipugar, mau dibangun ulang supaya kapasitasnya cukup, yang tadinya sekitar 300 jamaah menjadi karena ditingkat bisa 1000 jamaah. Ya, apa yang dilakukan? Siapa yang membeli Alphard saya? Uangnya untuk pembangunan masjid. Kalau orang melihat orang yang hubbud dunya itu punya Mercy, punya Alphard, punya Pajero, pastilah keliru. Orang yang menuding itu hubbud dunya, dia bisa jadi hubbud dunya, cuman dunianya nggak kesana. Itu urusan hati, kita nggak tahu. Ya. Cuman dulu pikiran yang pendek kan langsung melihat bahwa orang hubbud dunya itu mungkin rumahnya besar, mobilnya bagus, nggak bisa seperti itu. Banyak ya orang punya Alphard pun ya sudah buat masjid aja. Begitu ternyata ya nanti dapat mobil yang baru lagi gitu. Ternyata besoknya punya Lexus misalnya. Ya. Jadi jangan keliru, hubbudnya itu letaknya di dalam hati, bukan secara lahiriahnya. Ya. Karena fitrah manusia itu sebenarnya kata sahabat ketika mengungkapkan sesuatu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya masing-masing dari kita kul minna yuridu ayyakuna thawbuhu jamil wa na'luhu jamil dan seterusnya. Ya Rasulullah, masing-masing dari kami ini kan yang ingin punya baju bagus, punya sendal bagus. Sendal itu sesuatu yang inilah, sesuatu yang zaman itu ya. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu di ini kan. Kalau sekarang kan punya HP bagus. Kadang orang itu punya HP bahkan mungkin versi yang terbaru, ya Samsung S24 Ultra. Dipakainya cuma untuk WA. Harganya lebih dari 20 juta. Padahal fungsinya sama dengan yang 1 juta. Jadinya bukan kebutuhan tapi gaya hidup, lifestyle. Pakai iPhone 15 titanium, harganya di atas 20 juta. Cuman buat nah, itu kan itu berarti gaya hidup, bukan kebutuhan. Nah, apa kok tahu gitu ya? Ya zaman sekarang masa nggak ngerti begitu. Ya. Oh ada iklannya, ya ada iklannya. Ini hubbudnya ini, Pak Haji. Ya. Pengen beli tapi harganya mahal. Baik. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ya tentang kiber, ya layat kul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan. Nah sahabat ini memandang yang namanya sombong tadi, pakai HP bagus, pakai kendaraan bagus, pakai dan seterusnya. Ya Rasulullah, masing-masing kami kan pengen punya baju bagus, terompah bagus. Kalau sekarang itu ya HP bagus. Bukan itu yang dimaksud sombong, itu bukan itu. Bukan yang pakai tadi Alphard, pakai Mercy atau apa, enggak. Ya, tapi al-kibru batrul haqqi wa ghamtunas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah sombong. Jadi kalau kamu punya mobil bagus, Pak, mari naik. Nah, ya kan? Tapi kalau ini apa? Mobil
apa namanya, tua, deket-deket versi gua, awas kena. Baik. Jadi hubbud dunia itu menjadi faktor ya matinya hati ya. Jadi dunia harus kita letakkan secara profesional. Kita ini hidup di dunia ya. Jangan pula seperti yang difahami oleh sebagian kalangan yang menisbahkan diri kaum sufi, betul-betul tidak dunia sama sekali, ya kan? Itu juga nggak benar, ya kan? Sampai udah nyingkir politik, enggak, ini enggak, ya akhirnya orang nggak kenal, nggak ngerti politik atau tidak memiliki perhatian terhadap politik, akhirnya jadi korban politik. Maka harus dipilih. Baik. Jadi hubbud dunya harus juga kita pahami secara proporsional ya, karena kalau kita anti sama sekali, wong di dunia ini adalah lahan, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladang untuk mendapatkan akhirat. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja libadi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang mengharamkan ya perhiasan yang Allah keluarkan dari muka bumi dan juga wat thayyibati minar rizki-rizki yang baik. Nggak boleh kita mengharamkan yang halal. Boleh. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah ya, fima atakallahu darul akhirata. Kamu mencari kampung akhirat tanpa harus melupakan jatahmu dari kehidupan dunia ini. Makanya orang, oh dunia, aku nggak perlu nikah, aku nggak perlu macam-macam, itu kan pernah terjadi di zaman Nabi, lalu Rasulullah marah itu ya, karena keliru di dalam memahami hubbud dunya. Hubbud dunya ini juga yang oleh Nabi diwasbadakan ya. Yusiku antata alaikumul umam kama tata'al akalatu ila qasatiyah. Amin qillatin nahnu yawmidin ya Rasulullah, qala la bal antum yawmidin katsirun walakinakum kagusa'il lail. Kagusa'is sail. Hampir-hampir saja bangsa-bangsa yang ada di muka dunia ini menyerbu kalian seperti binatang-binatang yang kelaparan yang menyerbu makanan. Ya Rasulullah, apakah kala itu kami jumlahnya sedikit, minoritas? Oh enggak, kata Nabi. Bal antum yauma idzin katsirun. Kalian itu banyak jumlahnya, tapi walakinnakum gusaun ka gusaisil. Kalian itu terombang-ambing seperti buih air bah. Ya, jadi kemana angin berembus, pilih iki, pilih iki. Ya kan cuma kasih 10.000, kasih kaos, sudah selesai, nggak punya pendirian. Ya. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Karena kalian sudah terkena penyakit wahan, ya. Wahan, wamal wahnu ya Rasulullah. Wahan itu apa? Wahan itu secara harfiah ad-du'fu, ya. Penyakit loyo itu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, nggak berani berjuang, nggak berani berkorban. Orang kalau sudah hubbud dunya, sudah nggak berani dia menanggung resiko. Mau ngomong gini, awas nanti diciduk, maka dia nggak berani dia. Ya. Padahal ciduk itu kan gayung, nggak apa-apa ya. Ya itu sunatullah, sunatullah gitu. Ya. Tidak setiap orang yang kemudian dihukum, dihakimi, divonis itu betul-betul salah, itu enggak. Ya, ya segitu itulah. Ya. Baik, saya lanjutkan hubbud dunia ya. Clear ya, jelas, jangan sampai kita salah paham di dalam memaknai cinta dunia. Jadi cinta dunia yang tercela, boleh cinta dunia yang memang itu sah-sah saja. Seperti Nabi pun mengatakan hubbiba ilayya minad dunya. Aku sebagai manusia dibuat cinta kepada dunia. Apa? Atib wal mar'ah, parfum dan wanita. Senang Rasulullah ya dengan istri, dia berkeluarga, punya istri banyak. Tapi jangan sini, wajubilat qurratu aini bis shalah. Kebahagiaanku puncaknya itu dalam melaksanakan sholat. Tapi Nabi mengakui senang parfum, senang wanita. Bahkan Nabi mengatakan waman raghiba an sunnati falaysa minni.
Ada orang saya nggak akan nikah, saya ingin akhirat saja. Nabi mengancam orang yang tidak suka sunnahku, dia bukan balenganku. Maka menikahlah bapak-bapak yang sudah jadi apa namanya, kan ada bapak yang sudah, ya kan, nikah saja, ya, nggak apa-apa, nggak usah mikir yang enggak. Dulu Abdul Muthalib, ayahnya Abdullah, kakeknya Nabi, itu umur di atas 80 tahun pun masih menikah. Makanya lahirlah Sayyidina Hamzah. Saat itu Abdullah usia 18 tahun menikah dengan Siti Aminah, lahirlah Rasulullah. Di saat yang bersamaan kakeknya, kakek Nabi ya, itu berarti bapaknya, itu juga nikah. Jadi anaknya 18 tahun Abdullah nikah, bapaknya yang sudah 80 tahun nikah, lahirlah Sayyidina Hamzah. Maka Hamzah dengan Rasulullah walaupun paman tapi seusia. Tapi itu zaman dulu. Kalau praktek sekarang pedofil. Ya. Baik, saya lanjutkan. Penyebab matinya hati, kata Ibnu Ajibah, hubutnya yang kedua, al-ghaflatu an dzikrillah. Jadi lalai, ya, dari zikrullah. Zikrullah itu zikir itu luas sekali, ya. Di antara zikir yang terpenting adalah sholat, ya. Dalam surat Toha, surat ke-20 ayat ke-14, wa aqimis sholata li dzikri, ya. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi fungsi sholat adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang memang sudah diatur, ada aturannya. Tapi ada zikir yang sifatnya mutlak. Karena Rasulullah yadkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu setiap waktu, ya, selalu berzikir. Tidak ada aktivitas tanpa diiringi dengan zikir. Ya, mau tidur ada zikirnya, mau meniduri pun ada zikirnya, bangun tidur juga ada. Ya, doa itu yang bagian dari zikir. Doa itu bagian dari zikir karena kita mengingat Allah, ya kan? Ya, itu ada anak kecil protes itu ke orang tuanya. Nah, ini itu doa tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi kok saya dengar api, bukan itu doanya. Apa? Allahumma janibis syaitan. Wah, kedengaran doanya keras, jadi anaknya yang di sebelah tahu. Itu lucu, ya. Ada aja. Ya, intinya zikir itu tak terlepas dari aktivitas. Orang kalau selalu zikir kepada Allah, ya, dan dia zikirnya itu betul-betul dari qalb, dari kesadaran hati, bukan zikir yang ada di lidah saja, maka dia tidak akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat. Mau korupsi, lo ingat Allah, nggak jadi. Mau dolim, ya nggak jadi. Mau apa saja yang dilarang oleh Allah ketika zikir, nggak jadi. Maka zikir itu adalah kontrol, itu bagian dari muraqabah. Kalau zikirnya itu betul-betul dari hati, ya. Tapi kalau hanya diri, ya betapa banyak orang kita ini sadar, coba kita tadi sholat subuh. Apakah kita paham bacaan sholat kita dari awal sampai akhir? Belum tentu. Nah, ini harus dipahami ini bagaimana. Belum lagi apakah kita memahami gerakan kita. Kita nunduk itu untuk apa? Kita meletakkan jidat itu belum tentu. Kita semua ini itu perlu pelajari. Subhana rabbiyal azim, maha suci zat yang maha agung. Kita mengagungkan Allah dengan merendahkan diri kita. Kita baca itu ucapan subhan rabbil azim atau subhanaka Allahumma rabbana hamdika wa bihamdika atau subuh sunnah. Kemudian kita subhana rabbiyal a'la, maha suci zat yang maha tinggi. Kita mengatakan Allah zat yang maha tinggi sembari kita meletakkan jidat kita di tempat yang paling bawah. Nah, kalau itu kita gerakan itu kita pahami, ucapan itu kita pahami, nanti kekhusyuan akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak, ya subhanallah, ya segitu, ya. Dan itu juga di zaman sahabat juga ada. Nah, sahabat itu Allah Akbar, tengok ya ke atas. Kemudian turut surat waqumu lillahi qanitin. Salat itu ya ngadep ke arah segini, jangan tengok. Ada itu zaman sahabat, apalagi zaman
sekarang. Dulu di Masjid Nabawi ada, apalagi di Masjid Aliman mungkin malah sudah. Baik ya. Jadi al-ghaflatu min dzikrillah, lalai dari berdzikrullah. Apalagi kalau maaf, misalkan punya pemimpin nggak kenal dzikir, nggak terbayangkan saya, ya kan? Sholat nggak bisa, baca Fatihah nggak bisa. Aku nggak terbayang saya, ya. Gimana nanti memimpin orang untuk takut kepada Allah, sedangkan dirinya tidak takut kepada Allah. Itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari pemimpin yang tidak kenal Allah. Amin. Ya. Amin. Kalau kita ngomong amin bisa diprotes, tapi amin. Baik, yang ketiga, penyebab matinya hati itu adalah irsalul jawari fi ma'asillah. Melepaskan organ tubuh kita itu mengumbar. Irsal itu artinya lepas ya, tapi mungkin terjemahannya lebih ngumbar diri kita ini untuk durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membebaskan diri kita untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Yang diharamkan oleh Allah paling tinggi Allah, asyirku billah. Kemudian nanti hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, apakah itu berupa makanan seperti khamr, seperti daging babi dan seterusnya, maupun sifatnya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang, ya, zalim, ya, mengelabui, memanipulasi, bohong, ya. Ya, kalau kita perhatikan kan, ya ada saja kebohongan-kebohongan. Kebohongan sudah masif, seakan itulah yang benar, ya kan? Seakan sudah ada betul-betul. Ya, saya sampai sekarang masih nyari-nyari pengen beli mobil buatan dalam negeri, nggak dapat tuh, nggak pernah ketemu. Padahal itu kan sudah 10 tahun yang lalu lebih, ya kan? Ternyata begitu. Ya kalau beli mobil Eropa yang baru kan keberatan, ya. Jepang ya juga masih ini. Tapi kalau dalam negeri mungkin terjangkau, apalagi boleh kredit. Nggak ada sampai sekarang. Ya. Ya. Apa? Saya nggak nyebut merek. Kalau nyebut merek nanti promosi, ngendos harus bayar. Itu kan contoh, ya. Itu orang percaya, jutaan manusia percaya, ya. Walaupun tidak ada, tapi dipercaya ada. Ya. Jadi kalau kita ini sudah lepas dari aturan-aturan yang Allah gariskan, maksiat kita langgar, lama-lama mati hati kita itu. Udah. Jadi orang itu kalau pertama kali berpelanggar aturan Allah, rasanya nggak enak. Tapi sudah terbiasa bohong, terbiasa zalim, terbiasa zina, terbiasa korupsi. Jadi biasa, lama-lama dosa itu menjadi biasa. Kenapa? Sudah mati rasa, sudah tidak punya hati. Kemudian, kalau udah mau suruk ya, kayak saya baru ya, yang ada acara silakan dikit lagi ya. Suruknya 48 kalau nggak salah ya. 49 ya. Mudah-mudahan berhenti jamnya. Wasababu hayatihi salah satu asya, ya. Penyebab hidupnya hati itu ada 3. Ya, kalau tadi penyebab kematian hati ada 3, penyebab hidupnya hati juga ada 3. Pertama az-zuhdu fid dunya. Ini lawannya tadi, az-zuhdu fid dunya. Arti zuhud itu artinya meninggalkan. Az-zuhdu maknahu at-tarku. Az-zuhdu fid dunya itu artinya tidak gandrung terhadap dunia, bukan betul-betul meninggalkan dunia. Kita ini hidup di dunia, dunia itu harus kita pegang. Kalau dunia ini nggak kita pegang, politik nggak kita pegang, ekonomi nggak kita pegang, kita akan menjadi korban semuanya. Jangan menjadi korban. Jadi az-zuhdu fid dunya itu bukan berarti tidak mau duit, bukan tidak doyan harta, bukan. Tapi menjadikan dunia itu sebagai orientasi dalam hidupnya, itulah yang tadi hubud dunia lawannya. Kalau zuhud itu pokoknya ya dia punya harta. Coba bayangkan, sampai sekarang itu wakaf Sayyidina Utsman sumurnya sampai sekarang masih. Bayangkan 1400 tahun yang lalu lebih itu masih, ya, yang dikelola oleh Bang Arsi. Sampai begitu, ya.
itu kalau tidak punya apa apa kekayaan, nggak bisa memberikan kemaslahatan, karena uang harta itu adalah salah satu sarana untuk izu Islam wal muslimin. Jangan kemudian memahami zuhud di dunia itu kemudian tidak mau bekerja atau ya biasa-biasa saja, terus harus punya motivasi. Karena Nabi mengatakan kalau besok itu kiamat dan ente pegang biji korma, tanam hari ini juga. Kan motivasi Rasulullah. Pokoknya kita ikhtiar, nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi kamu ikhtiar, kamu menanam kebaikan, kamu berinvestasi. Ya, kalau orientasi korma itu kan dunia. Nanti mungkin yang akan memanen anak atau cucu kita sudah tidak ada di dunia ini, tapi apa yang kita tanam akan dinikmati oleh generasi kita. Kalau saya misalkan presiden, saya menanam kebaikan, saya membuat ini, saya udah mati, orang akan menikmati apa yang dia bangun. Ya, Istiqlal di tahun 50-an sampai sekarang maslahatnya besar, ya kan? Baik. Az-zuhdu fi dunya. Jadi zuhud di dunia sekali lagi juga zuhud dalam pengertian proporsional, ya kan, kemudian sama sekali meninggalkan dunia, mati saja kalau gitu ya, pegang, harus kita kendalikan, sebab kalau dunia ini dikendalikan oleh orang saleh maslahatnya akan sangat luas. Tapi yang mengendalikan dunia ini orang rusak hatinya, apalagi sampai hatinya mati, ya itu akan menjadi kerugian bagi semua orang. Kemudian penyebab hidupnya hati adalah al-istighol bidzikrillah, sibuk dengan selalu zikrullah. Pengertiannya ini kebalikan saja. Kalau tadi kita sudah tahu tentang penyebab matinya hati, maka penyebab hidupnya hati kita sudah mengetahui. Tinggal kebalikannya, al-istighol bidzikrillah, sibuk dengan zikrullah dalam pengertian yang luas, melibatkan Allah dalam segala gerak dan aktivitas kita. Kalau kita ini pejabat rata-rata disumpah dengan Al-Quran, gitu kan? Ya, tapi kalau nggak ngerti Al-Quran, baca Al-Quran saja nggak bisa. Yang dimaksud Al-Quran kan hanya lembaran-lembaran saja. Oh, dibaca saja tidak pernah. Ya tidak pernah baca, orang tidak bisa baca. Nah, apalagi kalau nggak bisa maca Quran, kapan? Ya. Kemudian yang penyebab yang terakhir, agar hati kita hidup itu adalah suhbatu auliyaillah, senantiasa berdampingan, bersahabat, berkawan, berinteraksi dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wong kang soleh kumpul. Orang itu tidak bisa baik seorang diri. Padahal wa mal israini abad. Setan itu bersama orang yang sendirian. Aku agak hati-hati. Ma'al wahid, setan bersama. Disalah artikan setan itu bersama 01 repotnya. Makanya aku tadi saya jaga. Asyaitanu ma'al wahid. Setan itu akan mudah menggoda orang yang sendirian. Wa huwa ma'al isnaini abad. Kalau orang itu berdua, maka setan lebih jauh. Kalau berjamaah bersama-sama akan lebih jauh lagi. Maka akan terhindar dari segala bentuk kesalahan. Maka kita harus berjamaah, harus bersama-sama, saling menasihati, saling mengingatkan dengan nurani yang bersih, ya, dengan hati yang bersih, bukan karena oh ini, akhirnya nuraninya dikalahkan. Tata sedemikian rupa, ya. Sampai di sini sudah pas, ya. Selesai. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Saya tadi membahas masalah
Saya kira ada yang ini, yang agak disiplin. Sebenarnya kalau kita ngomong hati tadi tentang masalah fisik ya, artinya darah, jantung dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu kalau kita nanti kaitannya sama hati biasanya membahas masalah roh. Masalah Roh. Roh itu saya kira yang hidup sendiri karena manusia tidak mampu untuk meneliti maupun keberadaan roh itu, maka dia membahas masalah hati. Dan saya kaitannya hati secara fisik tadi, padahal kalau roh dan hati aja meninggal aja satu itu. Ya. Dan kaitannya sama sekali dengan itu. Ada yang sebenarnya itu adalah roh. ya. Baik. Secara harfiah, ruh itu spirit ya. Nah, roh itu misteri ya. Kita percaya adanya nyawa dan tapi kita tidak pernah melihatnya. Ya, tak pernah kita melihatnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Nah, ada dua pengertian ruh di sini. Pertama adalah Al-Qur'an. Dr. Yusuf Qaradawi ketika membahas ayat ini, ruh itu Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an berulang kali ruh itu Al-Qur'an. Karena itu yang menjadikan orang itu hidup secara hakiki adalah Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anir ruh, ini surat Al-Isra. Kan diawali dengan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun, dan seterusnya ayat berikutnya nanti di bawahnya wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Ya, kulir ruhu min amri rabbi, urusan roh. Roh itu urusan Rabbi. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kalian itu tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit saja. Makanya ini hal yang misterius, dan kalau kita bicara tadi urusan hati di dalam Al-Qur'an maupun hadis, memang secara tidak ada itu roh. Roh itu kita nggak ngerti. Maka kalau pengertian yang di nurani dalam bahasa kita itu tetap kekolok. Maka di dalam Al-Qur'an tentang perasaan ya, tentang hati nurani, kadang hati nurani ya, atau ruhani. Ada kan yang mengatakan bangunlah, jiwanya jiwa. Kadang jiwa itu nafas, kadang roh. Jadi memang ini nggak bisa kita klasifikasi, tetap ada debatable dari sejak zaman dahulu. Tapi kita bisa memaknai bahwa kalau itu nurani, kalau itu perasaan, punya rasa nggak? Kamu hidup tapi sudah mati rasa, itu berarti hati, ya. Hati dalam pengertian non fisik, perasaan. Saya pernah mengikuti suatu kajian yang disampaikan oleh seorang dokter yang membahas masalah itu, rasa itu di mana. Jadi beliau kesimpulan bahwa perasaan atau hati itu ada di dalam jantung. Di jantung itu ada hati yang merasakan. Maka kita sedih, kita takut, kita deg-degan itu di sini. Ya, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi disebut banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an, liman kana lahu qalbun. Ini bukan semata-mata jantung, tapi memang adalah perasaan. Ya. Nah, kalau tadi ruh itu kan nyawa yang kita tidak tahu. Sementara qalb itu kunci baik tidaknya fisik kita. Kata Nabi tadi, tidak salahat. Kalau ruh itu nyawa. Nanti ketika kita usianya 4 bulan, maka ditiupkannya roh. Ya, fanafakha fi ruhi, dalam hadis arba'in, hadis keempat kalau salah. Ya, fanafakha fi ruh. Wa umira bi nafi ruhi wa bikat bi ajalihi wa dan seterusnya itu. Dimana ketika usia kita di dalam kandungan 4 bulan, Allah perintahkan malaikat untuk memberikan roh, kemudian mencatat ya bikat bi ajalihi wa amalihi wa sakir wa sa'id, kan begitu. Jadi itu terserah bagaimana ekspresi kita, ya. Tapi secara fisik, secara anatomik, kolom itu jantung, ya. Kalau hati itu kabid, liver. Tapi yang dipakai dalam pengertian ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis itu adalah perasaan, dan perasaan itu ada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta bukan mata kepala ini, tapi yang buta adalah
hati yang ada di dalam dada. Jadi gitu, itu memang nggak akan selesai-selesainya. Kalau roh itu adalah nyawa tentang hidup. Hati itu menentukan baik tidaknya kehidupan. Roh itu hidup dan matinya dalam pengertian hakiki. Ini kan punya hati, tapi dia hakikatnya mati. Kalau nggak punya roh, ya betul-betul mati. Maka ada pembahasan roh itu sebenarnya mati atau tidak. Rame lagi nanti panjang ceritanya. Karena ini kan kita ini casing. Ini casing. Nah, ada roh hidup, roh lepas ya sudah. Nah, di antara penyebab lenyapnya roh ketika jantung itu sudah tidak bekerja lagi. Oke, otak nggak berfungsi, orang bisa stroke, bisa udah nggak ini. Ada itu Pangeran Saudi sudah hampir 20 tahun masih hidup, karena ini masih bisa memompa, jantungnya masih bekerja. Tapi kalau jantungnya berhenti, rohnya pergi. Ya, kira-kira gitu ya. Walala. Baik. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum